bawah pimpinan Haji Darip, bara menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan musuh. Meski hanya bersenjatakan golok dan bambu runcing, ditambah senjata hasil rampasan, mereka selalu sukses menghalau pergerakan musuh yang akan masuk ke wilayah Klender. Berkat kepiawaiannya dalam memimpin pertempuran, Haji Darip dikenal sebagai Generalissimo van Klender, alias Panglima Perang dari Klender. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video lagi nih ya, buat video apa yang namanya ya, tentang dimana saya belajar ngaji. Karena ada pertanyaan, wah Mbah Yayat sekarang posting apa namanya, hukum-hukum agama segala macam, belajar di mana? Berani-beranian Mbak Yayat nih, posting hukum agama, belajar di mana? Jadi saya ngejawab pakai video aja ya, biar paham, biar tahu sanad saya dari mana ya. Sanad saya itu dari Haji Uung. Haji Uung itu nama aslinya Haji Ahmad Kuryani Arif bin Haji Darip. Jadi saya belajar dari anaknya Haji Darip, Haji Uung, nama aslinya Haji Ahmad Kuryani Arif. Dia pejuang 45 ya, kita penjajahan Belanda si Haji Darip itu. Nanti saya video-video tentang Haji Darip ya, dari mana Haji Darip belajar ya kan, bagaimana jalan hidupnya segala macam, sampai akhirnya jatuh ke anak-anaknya untuk mengajar ngaji ya. Jadi Haji Uung itu bukan sekedar cuman guru ngaji, cuman juga guru silat saya dulu. Sebenarnya saya berat untuk membuka hukum-hukum segala macam karena takut, saya merasa masih belum cukup ilmu ya. Cuma pada waktu terakhir saya ketemu belum lama, guru saya berkata, ketemu saya waktu ada maulid, ketemu saya ngobrol, dia berkata begini, ya biarpun kamu tukang mabok, kamu sholat, terus kamu jadi imam di kampung ini. Saya bilang iya gitu. Padahal kan saya bukan tukang mabok, cuma karena saya hormat pada guru saya, iya gitu. Kamu udah cukup ilmu, bagi-bagi ilmu kamu, bagi-bagi, jangan ditelan sendiri gitu. Akhirnya saya bergerak dah, sedikit-sedikit buka hukum ini, buku hukum itu di video-video saya ya. Itu ya, namanya kita buka seperti ini pasti aja yang bertanya gitu, dari mana sih dapat ilmu berani-beranian. Nah, itulah. Jadi saya dasarnya tuh ngaji sama Haji Uung, anaknya Haji Darip. Dasarnya ya lama, berapa tahun saya akhirnya ketemu guru-guru yang lain. Cuma sanad saya itu yang paling besar itu Haji Uung. Semoga diberi umur panjang. Awalnya, atas permintaan rekan-rekan seperjuangan dari Haji Darip, pihak keluarga diminta untuk memakamkan Haji Darip di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun permintaan tersebut ditolak. Pihak keluarga justru memakamkannya secara sederhana di sebuah pemakaman umum Tanah Koja, Klender. Makam dari Haji Darip nyaris tak berbeda dengan makam masyarakat pada umumnya. Haji Darip dimakamkan berdekatan dengan makam sang istri. Pusara makam terlihat biasa dengan replika bambu runcing berbendera merah putih yang tertancap di samping makam.
Sementara nisan makam berukuran kecil saja, bertuliskan Darip bin Kurdin dan tanggal kematiannya. Rupanya segala hal yang berkaitan dengan makam memang telah diwasiatkan agar tidak berlebihan. Semasa hidupnya, Haji Darip diyakini memiliki berbagai ilmu kesaktian yang di luar batas kemampuan manusia. Kemampuan ini bahkan bisa diturunkan kepada anggota pasukannya. Alhasil, pasukan dari Haji Darip menjadi momok menakutkan bagi pasukan musuh karena tak mempan ditembus pelor. Meski begitu, Haji Darip adalah pribadi yang rendah hati. Tak sekalipun ia pernah menonjolkan kemampuan kebatinannya itu. Menurut cerita di masyarakat, Haji Darip sama sekali tidak pernah terlihat menggunakan senjata saat berhadapan dengan lawan-lawannya. Tampilannya pun khas seorang ulama dengan mengenakan sorban dan peci. Kabarnya, wibawa dan karisma Haji Darip begitu kuat. Kata-katanya didengar dan dituruti oleh para pengikutnya. Haji Darip memiliki nama kecil Muhammad Arif. Ia lahir di tahun 1886 dari pasangan jawara silat asal Klender, Haji Kurdin dan Hajah Nyang Mai. Sebagai anak bungsu, Muhammad Arif kerap dipanggil Mat Arif, dan setelah dewasa, namanya disingkat menjadi Darip. Sejak kecil, dia telah mengenyam pendidikan agama di kota Mekah. Sepulangnya ke tanah Betawi, Haji Darip mendalami silat dan mengajar ilmu agama. Sepak terjang Haji Darip di dunia jawara kemudian semakin populer. Kekuasaan wilayahnya meliputi Klender, Jatinegara, sampai Pulau Gadung. Pertama nih gurunya namanya Pangeran Kuncung, nggak salah. Itu juga bukan gurunya, bukan asal-asalnya itu Pangeran Kuncung. Pangeran Kuncung asal-asalnya itu dapat ilmu dari mana? Dari mimpi. Jadi impian dia diajarin sama monyet, katanya tuh monyet gede. Diajarin tuh dia silat. Kalau sampai Jumat pakai sorban terus. Dan ininya nih selendang begini. Dan sholat Jumat itu setiap sholat Jumat ya duduknya itu nggak pernah pindah. Selalu di samping tiang yang gede gitu. Pada masa kolonial Belanda, Haji Darip kerap keluar masuk penjara karena berkelahi membela orang-orang tertindas. Ketika Jepang mulai menduduki tanah pribumi di bulan Maret 1942, semangat perlawanan dari Haji Darip semakin kuat. Apalagi Jepang bertindak semena-mena membuat rakyat pribumi semakin menderita. Haji Darip lalu berinisiatif mengumpulkan pasukan yang terdiri dari para pemuda setempat, kaum gelandangan, dan narapidana Cipinang dalam sebuah organisasi yang disebut Barisan Rakyat atau BARA. Pasukan ini tak kenal takut dan berani mati. Melihat pergerakan Jepang ini udah luar biasa, sudah apa namanya itu sudah bikin resah orang-orang bangsa kita. Sampai waktu itu kan ada namanya beras juga nggak ada, orang pada kelaparan, baju-baju juga pada pakai baju karung-karung. Ya, dikumpulkanlah itu orang-orang orang-orang di kampung di sini di Klender ini, yang pada di hutan-hutan paling bergelia tuh dipanggilin. Ya, berjuang tuh juga bersama-sama Soekarno. Terutama dia lah Caincing tuh di bawah tanah, cuma dia bergeraknya. Nah, setelah itu kan mulai Jepang tuh mulai tahu kalau Klender ini ada namanya ada barisan bara, jadi udah bersatu gitu. Di bawah pimpinan Haji Darip, bara menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan musuh. Meski hanya bersenjatakan golok dan bambu runcing, ditambah senjata hasil rampasan, mereka selalu sukses menghalau pergerakan musuh yang akan masuk ke wilayah Klender. Berkat kepiawaiannya dalam memimpin pertempuran, Haji Darip dikenal sebagai Generalissimo van Klender, alias Panglima Perang dari Klender. Setiap ada pertempuran, mana mau jalan pertempur gitu, itu anak buahnya itu dikasih masukan,
samping ilmu, kasih ilmu juga supaya dia berani gitu menghadapi Jepang, supaya itu peluru nggak kena, coba nyimpang gitu. Jadi bukannya nggak mau dibacok, gimana peluru nyimpang gitu. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Belanda yang membonceng Nika berusaha untuk berkuasa kembali. Untuk menggalang kekuatan rakyat, Bung Karno beserta tokoh pejuang lainnya menggelar rapat besar mobilisasi kekuatan rakyat di daerah Klender, di mana pada rapat itu diamanatkan untuk sekuat tenaga melakukan perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah tidak lagi ditugaskan untuk mempertahankan Klender, Haji Darip dan pasukannya mundur ke arah timur Jakarta sampai ke Cikampek. Ia lalu membuka front perlawanan di Purwakarta dan mengganti nama pasukannya menjadi Badan Pemberontakan Republik Indonesia. Setelah mendekam beberapa saat di penjara Glodok, Haji Darip akhirnya dibebaskan Belanda sekitar tahun 1949. Ia lalu kembali ke kampungnya di Klender dan melanjutkan aktivitasnya sebagai rakyat biasa. Selain mengajar ilmu agama, Haji Darip juga mengajarkan silat secara tertutup pada anak keturunannya. Teman yang paling tersohor itu namanya ada 3 manis, jurus 3 manis, ada jalan monyet. Itu ilmu silat itulah yang diijazakan, diberikan kepada anak-anak cucunya. Sampai sekarang masih dilestarikan. Rumahnya habis, rumahnya itu dibakar sama Jepang itu. Habis semuanya rata. Jadi begitu pulang, jadi orang-orang masyarakat ini, orang Cina, orang apa itu, pada gotong royong, pada bangun lagi tuh. Rumah dibangunin sama mereka. Sampai jadi. Gede gitu. Nah setelah itu di masyarakat dah. Nah, kadang dia dagang, Klender. Panglima perang dari Klender itu sudah lama pergi, tapi jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan akan tetap abadi di ingatan kolektif warga Jakarta. Kiranya itu ya perjalanan hidup Haji Darip dah gitu. Jadi sana saya ketahuan jelas di situ. Mudah-mudahan yang bertanya jadi paham atas dari mana saya belajar ilmu agama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.